Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan dari tugas kelompok kami mengenai uji korelasi pasar. Kelompok kami terdiri dari saya Hanan Zuaf dengan NIM 010, saya Aziz Sabian dengan NIM 016. Saya Lutfiul Rahman dengan NIM 21. Saya Akbar Bintang Ramadan dari NIM 022. Apa itu korelasi person? Uji korelasi person adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Korelasi person juga sering dikenal sebagai koefisien korelasi produk momen person. Korelasi person juga digunakan untuk menentukan sejauh mana dua variabel berkaitan satu sama lain. Apa tujuan dan manfaat dari korelasi person? Yang pertama adalah dapat menentukan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Yang kedua, membantu mengidentifikasi ada tidaknya keterkaitan atau hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Yang ketiga, untuk menganalisis data dan membuat inferensi atau penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif atau untuk memahami dinamika hubungan antara variabel dalam suatu studi atau kasus. Yang terakhir, untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi person. Berdasarkan hipotesis dari data yang kami ambil bahwa hipotesis nol atau H0 maksudnya tidak ada hubungan antara standar watt aki motor dan volume silinder yang artinya R sama dengan nol. Hipotesis alternatif atau H1 maksudnya ada hubungan antara standar watt aki motor dan volume silinder. Artinya R tidak sama dengan nol. Karena nilai P kurang dari 0,05, kita menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel. Rentang nilai korelasi. Yang pertama, R sama dengan 1, maksudnya hubungan positif sempurna. Yang kedua, R sama dengan 0, maksudnya tidak ada hubungan linear. Yang ketiga, R sama dengan minus 1, maksudnya hubungan negatif sempurna. Yang keempat, 0 kurang dari R kurang dari 1, maksudnya hubungan positif sedang hingga kuat. Yang kelima, minus 1 kurang dari R kurang dari 0, maksudnya hubungan negatif sedang hingga kuat. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan uji Pearson. Kelebihannya adalah satu, mengukur hubungan linear yang jelas. Dua, mudah dihitung dan diinterpretasikan. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak dapat mengukur hubungan non-linear sensitif terhadap outlier. Itu adalah contoh kasus yang kita ambil. Kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara standar watt aki yang digunakan dalam motor dan volume silinder mesin motor. Informasi yang diperoleh tersebut dapat membantu dalam memahami apakah motor dengan kapasitas daya yang lebih besar memiliki kebutuhan volume silinder tertentu untuk mengoptimalkan performanya. Ujian dari kasus untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara standar watt aki motor dan volume silinder motor. Berikut adalah hasil hasil uji normalitas dari Shapiro test standar watt aki motor W sama dengan 0,42 0,84222, P value-nya 0,000429, sedangkan yang volume silinder W sama dengan 0,889 dan P value 0,005826. Hasil uji homogenitas sebagai berikut dan hasil uji Pearson yaitu korelasi adalah 0,5776252. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah atau tutorial yang ada di software RStudio-nya. Untuk langkah-langkah pertama yaitu adalah kita import datasheet dulu di sini from Excel.
Dan kita browse, kita cari tempat nyimpen datanya kita di mana. Kemudian kita open, kita masukkan datanya. Kemudian kita juga dapat mengganti nama filenya di sini. Kalau tidak, kita langsung saja kita import. Kemudian setelah kita import, kita akan melakukan uji normalitas data menggunakan Shapiro Test. Untuk pertama yaitu kita buat baru dulu di new, kemudian R script. Sini kita ketik Shapiro Test. Kemudian kita masukkan nama file kita ya, data statistik ya. Kemudian kita kasih dolar ini, kemudian kita pilih Sanggar Utaki, kemudian kita run. Nah, di sini akan didapati hasil dari pengujian Shapiro Test normalitas data standar Wataki W 0,844222 dan p-value-nya 0,000429. Kemudian juga kita uji lagi Shapiro Test dari volume silinder. Kemudian kita run. Di sini didapati W-nya 0,89344 dan p-value-nya 0,005826. Kemudian setelah uji normalitas data, kita uji homogenitas data. Untuk uji homogenitas data, kita menggunakan Levene test ya. Di sini kita ketikkan Levene test. Ini kalau belum muncul, kita cari dulu di PageScape ini. Kemudian kita centang car ya. Car, kita ketik aja car. Kalau belum ada, kita install dulu di sebelah. Install car. Oke, untuk setelah tadi menginstal car TypeScript-nya ya, kita checklist di bagian car ini dan juga car data. Setelah itu kita uji Levene test. Kita masukkan aja Levene test ini ya. Kemudian kita masukkan nama file kita, data, kemudian standar, data lagi, kemudian dolar, volume silinder, dan kita run. Kemudian ini adalah hasil dari homogenitas dengan menggunakan Levene test didapatkan DF value-nya seperti ini ya. Dengan center sama dengan median. Kemudian untuk jika kita menggunakan Levene test dengan center sama dengan min. Kemudian kita coba run. Oke, untuk ini ya, untuk dari hasil homogenitas Levene test dengan variannya adalah center sama dengan min. Kemudian setelah kita dapati hasil dari uji homogenitas, kita akan lanjut ke uji korelasi persen. Untuk uji korelasi persen kita menggunakan rumus core test. Kita ketik ya core test. Kita masukkan nama file, oh, dolar, kemudian standar. Sebelum ini ya, sebelum data ini kita kasih X sama dengan. Kemudian
Ini koma Y sama dengan data silinder. Oke, kemudian alternatif to set. Oke, kalau sudah kita run. Oke, untuk hasil dari core test atau uji korelasi persennya adalah didapatkan korelasinya adalah 0,5776252. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari langkah-langkah dari software RStudio-nya untuk uji korelasi persen. Oke, Oke, untuk kesimpulan pada uji korelasi persen adalah untuk ringkasannya, uji korelasi persen adalah dapat membantu mengidentifikasi pola hubungan antara dua variabel dan mengukur kekuatannya. Kemudian untuk implikasinya, hasil uji dapat mendukung pengambilan keputusan dan perumusan strategi yang lebih baik. Mungkin sekian dari kelompok 12 kelompok kami. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.